Yang berbahagia Sang Jubilaris Suster Maria Margareta Prada, FMVI. Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki Santa Maria Ratu Damai Minggar, Bapak Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Ratu Damai Minggar, Suster Pimpinan Tarekat Putri-putri Perawan Maria Tak Bernoda atau yang mewakili, para frater, para suster, kedua keluarga besar suku Punang, suku Blolong yang berbahagia, Bapak dan Ibu undangan, Bapak Mama, saudara-saudari, singkatnya kita sekalian yang telah menyempatkan diri hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus dan dalam resepsi kebersamaan dalam suasana kekeluargaan malam ini yang saya banggakan. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dan Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri. Itulah moto kaul kekal anak adik kita Suster Maria Margareta Prada. Tidak mengurangi rasa hormat, Sang Jubilaris boleh berdiri dan menghadap ke bagian belakang. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Sang Jubilaris. Terima kasih Suster. Bersyukurlah kepada Tuhan kekal abadi kasih setianya, karena Ia telah senantiasa memilih, memanggil hamba kekasihnya, Suster Maria Margareta Prada, FMVI. Dia telah memanggil hamba kekasihnya ini. Kita yakin bahwa sejak ia berada dalam kandungan ibunya, sejak ia masih berada dalam rahim ibunya, Allah telah senantiasa memilih dan menetapkannya bahwa ia menjadi abdinya. Maka pada kesempatan ini dan pada hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 April 2025, Sang Jubilaris telah mengikrarkan kaul kekalnya pada tarekat putri-putri Perawan Maria Tak Bernoda di Manggarai. Nama kampung kotanya saya tidak tahu, pentingnya di Manggarai. Dan hari ini kita bersama Sang Jubilaris bersyukur kepada Tuhan atas kepenuhan hidup ini dalam perayaan Ekaristi, dan malam ini kita semua kembali berkumpul di bawah tenda sukacita ini untuk memberikan sebagai acara kelanjutan serta kebersamaan kita dalam nuansa persaudaraan. Kita semua hadir untuk memberikan kebahagiaan dan memberikan dukungan serta doa kita dan memberikan motivasi bagi perjalanan panggilan Sang Jubilaris. Kita semua yakin, Suster juga yakin, Tuhan tidak membiarkan dia sendirian. Ia tetap dan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidupnya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, teristimewa untuk Sang Jubilaris. Selanjutnya mari kita dengarkan suara awal dari panitia. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas tempat dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Pastor Paroki Santa Maria Ratu Damai Mingar, Romo Yeremias yang hebat PR, yang terhormat pimpinan biara FMVI atau yang mewakili yang terhormat Bapak Frater Marcel Blolong BHK yang terhormat, para suster dari komunitas CB, CY, SPS dan JMJ yang sempat hadir pada kesempatan ini yang terhormat, Bapak pihak keamanan Babin dan juga Limas Desa Lolong yang terhormat, para tokoh pendidik yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Mingar bersama Bapak Wakil yang kami hormati, Bapak Yosep Bedahayon, anggota DPRD Kabupaten Lembata yang kami hormati, Bapak Kepala Desa dari Paroki Santa Maria Ratu Damai Mingar yang sempat hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua-Ketua Dewan Stasi dari 9 stasi yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, Bapak Ketua BPD Desa Lolong bersama anggota yang kami hormati, pimpinan atau pengurus organisasi Gerejani Paroki Santa Maria Ratu Damai Mingar yang kami hormati, anak, adik, saudari, Suster Maria Margareta Prada Punang, FMVI yang kami hormati dan kami ayu bahagiakan pada malam hari ini. Singkatnya, kita semua yang hadir pada acara syukuran yang kami segani. Pada tempat yang pertama, kami mengajak semua kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang telah kita terima sepanjang hidup ini, khususnya kepada Suster Maria Margareta Prada sepanjang perjuangan hidup membiara sampai dengan kaul kekalnya di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 yang lalu, serta penyertaan bagi keluarga dan semua orang yang telah menjalankan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan syukuran hari ini dalam satu suasana keluarga yang begitu indah. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Itulah moto kaul kekal Suster Maria Margareta Prada FMVI dan tema syukuran kita pada kesempatan ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan profesiat kepada Suster Maria Margareta Prada Punang FMVI dan selamat bekerja di kebun anggur Tuhan. Kami juga menyampaikan selamat datang di tempat di Lewotana, di Desa Lolong, di Stasi Lewo Blolong, bagi Bapak, Mama, Saudara-saudari undangan, dan juga para rekaduan, rekaduati. Inilah kami, inilah situasi dan kondisi yang ada di Lewotana ini. Silakan menikmati. Keluarga dan suster dari Suster Maria Margareta Prada Punang, Bapak dan Mama, saudara-saudarinya, serta rumpun keluarga Punang dan Blolong, serta kami panitia, dapat mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan peristiwa sukacita ini karena berkat dukungan dari Tuhan, itu yang pertama, dan juga dukungan dari semua kita yang hadir maupun yang tidak hadir malam ini dengan caranya masing-masing. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang telah memberikan pikiran
dan telah memimpin perayaan Ekaristi Syukur Kaul Kekal bagi anak saudari Suster Maria Margareta Prada FMVI. Kepada pimpinan biara FMVI yang telah mendampingi Suster Maria Margareta Prada dalam berproses pada jalanan yang ia impikan, sehingga pada jalan yang kita alami ini adalah jalan yang ia tuju. Kepada Bapak Romo Blasius Keban yang telah memberikan jalan iman bagi Maria Margareta Prada Punang, sehingga dia telah hadir dengan nama yang baru yang ada di depan dan belakang. Waktu itu hanya Maria Margareta Prada. Karena Romo Blasi telah memberikan jalan iman yang baik, maka malam ini Suster mendapatkan dua nama baru, yakni Suster dan FMVI. Terima kasih kepada para suster dari komunitas SSPS, CY, CB, dan CMJ yang telah hadir bersama pada malam hari ini. Terima kasih kepada anggota KOR dari komunitas Waikomo yang telah menerima tawaran dari panitia untuk melakukan persiapan dan juga mempersembahkan lagu-lagu dalam misa syukur yang sangat meriah. Terima kasih juga ya kepada Bapak dan Mama, saudara-saudari, para undangan yang telah memenuhi undangan kami baik dalam bentuk tulisan maupun lisan dan sudah menempatkan diri hadir bersama suster dan kami semua pada acara syukur ini. Terima kasih kepada Bapak dan Mama, saudara-saudari, dan juga semua pihak yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada kami panitia dengan cara masing-masing untuk suksesnya kegiatan syukuran ini. Orang bilang kehadiran saja sudah cukup, dan kehadiran itu satu bentuk dukungan dan merupakan doa yang tersembunyi. Semua yang kita berikan dan alami sepanjang hidup ini dan sepanjang persiapan sampai hari ini, kita dapat memaknai bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita semua untuk jalan sendiri. Pada tempat yang berikut, kami juga meminta dengan hati yang mendalam kepada suster, Bapak Pastor, dan juga Bapak Mama, saudara-saudari, para undangan, serta semua orang dan semua pihak yang telah bersama kami dalam proses persiapan hingga ada bersama kami pada misa syukur dan resepsi saat ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami lakukan melalui kata-kata, melalui perbuatan yang menyinggung perasaan ataupun mengganggu kenyamanan serta tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Mama, saudara-saudariku sekalian pada tempat dan kesempatan ini. Atas nama panitia dan keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga saya menginformasikan beberapa hal penting berkaitan kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kegiatan kita malam ini adalah kegiatan bernuansa rohani dan juga kekeluargaan. Sederhana dalam persiapan, meriah dalam perayaan Ekaristi, dan bermakna pada resepsi bersama. Maka keamanan dan kenyamanan kegiatan malam ini kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Pada tempat yang terakhir, saya akhiri sambutan saya ini, saya akan titip sebuah salam. Jadi salam ini untuk kita semua. Bapak Pastor juga akan menerima salam saya ini. Para undangan juga, suster,
Yang penting kita semua, salam itu adalah salam bahagia. Dalam salam bahagia itu ada pesan-pesan yang akan kita dengar dan maknai bersama. B. Berat badan dijaga. Artinya bahwa panitia keluarga menyiapkan malam resepsi ini, ada menu yang disiapkan halal untuk kita, Bapak Pastor. Jadi menu itu sesuai dengan selera kita masing-masing. A. Atur makanan seimbang. Artinya bahwa pada resepsi syukuran ini tanpa alkohol yang ada di lokasi tenda resepsi ini. Jadi tapi sedikit alkohol pasti sentuh sedikit saja, tetapi tanpa alkohol. H. Hindari faktor resiko. Itu ada pihak keamanan yakni Babin dan Limas Desa Lolo. A. Agar tetap sukacita melalui hobi, kami siapkan sound dan lagu-lagu yang akan dipersembahkan nanti dalam acara selingan. G. Gerak badan teratur. Setelah sistem ada, maka pasti ada beberapa jenis lagu yang disiapkan, yakni dolo juga ada, joget santai juga ada, dan DJ itu joget kasar. Itu tiga itu kan kita pilih sesuai dengan hobi kita masing-masing. I. Iman dan takwa dibawa kemana-mana. Kita alami ada pesan-pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini, perayaan Ekaristi. Pesan itu disampaikan oleh Bapak Pastor dalam khotbah, dan juga ada pesan yang akan disampaikan dalam sambutan ini. A. Yang terakhir, awasi agar kita tetap sehat. Kalau kita mau sehat, maka kegiatan kita ini dibatasi jam 24.00. Mari kita bawa bahagia iman hari ini kemana-mana. Kita jangan takut membawa bahagia iman yang kita dapat, karena Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada sambutan mewakili panitia dan keluarga. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berikan sekali lagi aplaus yang meriah untuk panitia. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah memberikan sambutannya. Di mana ada kasih, di situ Tuhan menjawab. Demikian halnya, terima kasih banyak untuk panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga pelaksanaan kegiatan perayaan syukuran kekal anak adik kita boleh berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Ratu Damai Minggar. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Terus terang saya kaget karena diberi kesempatan untuk membawakan sambutan. Sebelum ke sini saya bisik, saya juga kah Bapak Romo? Lalu Bapak Romo bilang, omong saja. Baik. Romo Paroki yang saya hormati, Bapak Dami Punang dan Mama Tina Pelolong bersama
keluarga besar Punang dan Blolong yang saya hormati, Bapak Yos Bedayon dan Ibu yang saya hormati, Tata Frater Marcel yang saya hormati. Ini kakak saya satu tingkat di atas saya di SPG Podor. Sejak tamat, malam ini baru ketemu. Saya cari waktu sebentar, kita dua mesti curhat sedikit, Tata. Iya, karena sudah sekian lama, rindu sekali. Jadi, Tata Frater yang saya hormati, pimpinan Trekat Kongregasi FMVI. Ketika mendapat undangan di sekolah, surat undangan saya baca setengah mati yang di belakang ini. Saya pikir FM 6. Tapi yang benar suster, FMVI atau yang mewakili bersama kan suster yang mendampingi anak adik kami ini yang saya hormati, anak adik saudari kami, Suster, siapa Bapak Romo ngomong tadi tuh? Suster Riko, yang sungguh kami kasih dan banggakan. Para suster yang sempat hadir, yang kami kasihi. Kelompok paduan suara dari Wekomo yang kami kasih juga luar biasa. Panitia perayaan Kaul Kekal Suster Riko yang kami hormati, para undangan sekalian yang kami hormati, singkatnya semua kita yang kami hargai. Malam baik untuk kita semua. Saya khawatir tidak bisa dijawab karena malam baik itu sapaan yang di luar konteks bahasa resmi. Tapi kita orang lama holot toh. Tidak berolong mingaren kredi. Sekali lagi malam baik untuk kita semua. Kita mestinya bersyukur, bergembira, riah karena di momentum ini saya yakin dan percaya kita hadir di sini bukan karena sebentar kita joget, bukan karena pesta, atau bukan karena Suster Riko mau pamer atau mau jadi viral untuk saat ini, tidak. Kita datang adalah atau kehadiran kita pada kesempatan ini sebagai bukti nyata rasa syukur dan gembira kita yang kita bawa dari rumah kita masing-masing. Kita datang kumpul satukan di tempat ini, mengangkat hati, menyampaikan puji dan syukur yang berlimpah kehadirat Tuhan, kehadapan Kristus yang bangkit, yang telah memilih dan memanggil, mencintai anak kita, Suster Maria Margareta Prada, FMVI. Kita mesti tepuk tangan dulu Bapak Mama sekalian. Kakak Dami, Kakak Tina, terima kasih Redai. Tuhan sudah memeteraikan keluarga ini dan memilih buah kasih dari keluarga ini untuk menambah barisan panjang pekerja, pengabdi di kebun anggur Tuhan. Secara pribadi saya coba refleksikan bahwa tanah ini, kampung ini, di Labanavo ini, saya juga kepala sekolah di sini, Kakak Marcel. Saya kira saya dari Pur, Batuara sana datang dipanggil oleh kampung ini, sekaligus direstui oleh kampung ini untuk ada bersama ina ama sekalian di sini. Lalu
Tanah ini memang subur. Sekali lagi, tanah ini memang gembur dan subur. Bagaimana Tuhan merancang model perjalanan panggilan hidup membiara. Kampung kecil ini, tapi kalau kita hitung, pastor juga ada, benar tidak? Anak Lebo Blolong jadi pastor, ada tidak? Frater juga ada? Kami majita keren ganjil nak keren, tidak ada. Suster juga ada tidak? Bruder juga ada? Nah, ini yang belum ini mesti menjadi cambuk, tantangan sekaligus motivasi untuk kita supaya kita isi ruang yang kosong ini. Tias, kau harus persembahkan satu untuk bruder. Kalau memang anak-anak tidak juga pamit mama itu lalu kopi bruder. Masih ada kain sisa Bapak di sana untuk jahit engkau punya. Ama punya jubah. Bruder belum ada. Apalagi ya? Uskup? Di tanggal 15 ini ada konklav ya. Sidang para kardinal untuk sedunia untuk memilih Bapak Paus. Ya. Ini juga sejarah yang membuka mata hati kita untuk pada akhirnya mudah-mudahan Tuhan juga restu leluhur lewat tanah. Siapa tahu Bapak Suci di satu waktu anak dari Lebo Blolong. Bisa tidak? Mimpi yang cukup tinggi ya, menjulang menerobos angkasa, tapi barangkali siapa tahu, karena misteri rahasia Tuhan itu kita tidak tahu. Nah, Bapak Paus terlalu tinggi, tetapi yang nyata saat ini adalah anak saudari kita ini. Ina, terima kasih banyak. Seperti dalam khotbah tadi Bapak Romo katakan, Tuhan Yesus lebih dulu mencintai engkau. Cintanya bergetar dalam sanubarimu, dalam dirimu, lalu kau terketuk hati untuk menjawab cintanya itu. Saya juga mencintai engkau Tuhan Yesus. Karena itu di tanggal berapa tadi Bapak Guru? 26 April ya. Sebuah hari yang bersejarah, momen yang sungguh luar biasa dan mulia menghiasi perjalanan hidup. Tuhan sudah rancang model hidupmu Ina. Yang terjadi semua itu karena Tuhan punya rencana. Karena itu untuk di zaman ini, untuk memilih jalan seperti itu sungguh amat susah. Apalagi dengan perkembangan zaman, teknologi ilmu pengetahuan, tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan, yang menggelapkan mata dan hati. Tetapi masih ada putri-putri yang luar biasa memutuskan untuk hidup setia sampai mati mencintai Yesus, Sang Guru Ilahi. Karena itu memang benar sekali ya. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebuah kalimat yang
punya makna yang sungguh luar biasa, yang membuatmu memberi keputusan seperti itu. Setia sampai mati dengan jalan seperti ini. Karena itu mengatasnamai seluruh badan pengurus Dewan Pastoral Paroki Mingar, juga seluruh umat dalam wilayah Paroki Santa Maria Ratu Damai Mingar, menyampaikan limpah terima kasih. Yang pertama untuk Bapak Dami dan Mama Tina dulu. Bapak sudah serah itu berarti jangan macam-macam. Viterno Balar mau tak dapat apa-apa, ya kan? Atau Mama Tina masih mau mengharapkan gading? Gading disiapkan oleh Tuhan Yesus berlipat ganda untuk keluarga ini. Karena itu terima kasih banyak-banyak kedua orang tua yang sudah merelakan dengan ikhlas penuh hati mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk Yesus, mempersembahkan putri kesayangannya, mengabdikan diri secara total penuh sampai akhir hayat di kebun anggur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga keluarga besar Punang dengan Belolong ya. Tahapan-tahapan adat kita tidak ikuti lagi. Ya toh Bapak Dami? Mulai dari surati, resmi cinta. Karena itu mewakili seluruh umat pengurus DPP, saya pesan pelihara dan jaga baik-baik benih panggilan itu. Sirami dan pupukilah dia setiap waktu, setiap saat, supaya dia bertumbuh subur, berdiri kokoh, kuat. Apapun tantangan, apapun badai dan gelombang yang datang, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bersamamu setiap waktu, setiap saat. Pasti saya mengajak kita sekalian untuk selain bersyukur dan bergembira, tapi yang satu yang utama juga adalah doa-doa kita, supaya bisa menguatkan perjalanan anak adik kita ini, sehingga ucapan janji setia akan berjalan mulus tanpa halal dan rintangan dan sampai batas pengabdian. Baik, lalu terakhir sekali saya sampaikan terima kasih untuk kelompok KOR tadi itu, kelompok paduan suara dari Waikomo ya, luar biasa. Saya juga menyampaikan limpah terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk doa-doa kita semua demi perjalanan anak adik sahabat kita Suster Riko dalam perjalanan hidup membiara. Ini saja yang patut saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kita semua dan saya kembalikan. Keceriaan hidup dalam tatapan pasti mengusir galau saat badai menerpa hidupmu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Ratu Damai Mingar yang telah memberikan petua serta nasihat, terutama untuk panggilan hidup pembiara, teristimewa untuk Suster Riko, dan juga bagi putri-putri yang lain yang masih dari belakang, yang diharapkan oleh Bapak Dewan Paroki bisa tercapai. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan terakat Putri-Putri Perawan Mariata Bernoda atau yang mewakili.
Salam damai Kristus dan selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pastor Paroki yang mempersembahkan perayaan Misa Kudus pada malam hari ini. Yang saya hormati para suster dan para frater yang sempat hadir, panitia penyelenggara Misa Syukur Kaul dari Suster Margareta. Yang saya kasihi Bapak dan Mama yang telah mempersembahkan putri mereka kepada kongregasi FMVI. Ini menandakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak, dengan ikhlas mereka menyerahkan putri mereka kepada Tuhan. Dan para undangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Singkatnya, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Kita sangat bersyukur atas panggilan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita dan atas kesempatan untuk merayakan syukuran kaul kekal dari Suster Margareta. Kami kedua suster mewakili anggota biara mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Suster Margareta yang telah mengikrarkan kaul kekal, penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat dalam menjalani panggilan hidupmu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Mama yang selalu mendukung Suster Margareta dalam menjalani panggilan hidupnya sebagai seorang biarawati, dan semua pihak yang telah mendukungnya dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih atas doa dan dukungan dan semangat yang telah diberikan. Panggilan hidup ini adalah panggilan yang istimewa. Berkomitmen untuk tetap setia pada panggilan ini, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sepenuh hati. Semoga syukuran kaul kekal ini menjadi momentum baru bagi kita dan semakin dekat dengan Tuhan dan melayani dengan sebaik mungkin. Sehingga kehadiran kami pada malam hari ini, kami kedua suster yang mewakili dari kongregasi ini menandakan bahwa bukti cinta, doa dan dukungan dari kongregasi FMVI. Titip salam dari para suster karena ini sangat jauh, tapi kami berkorban juga, kami berdua, karena ini yang pertama kali kami datang ke Lembata, tetapi karena cinta yang kami ungkapkan sehingga kami berada di tempat ini. Kami juga menikmati tempat Lembata, bukan hanya dalam cerita, tetapi nyatanya kami berada di tempat ini, tempat yang sangat indah. Hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Barang ini barang baru, jadi kita tekan salah tidak bunyi. Kasih segenap hati menghendaki kesungguhan hati, bukan sebuah alasan. Jadi Suster Riko sudah mengikrarkan kaul kekalnya untuk selamanya hanya untuk Tuhan. Kami yakin Suster Riko tidak akan kembali lagi, Suster. Malahan besok lusa ada tambahan
dari Lowo Blolong ini masuk ke kongregasi itu. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya mari kita beralih ke cara berikut. Sambutan atau penyampaian kisah kasih panggilan terutama dari sang jubilaris. Baik, pertama-tama mohon kesabarannya karena perjalanan hidup saya ini 9 tahun, jadi ceritanya juga panjang, mulai dari masuk sampai mencapai 9 tahun, jadi mohon kesabaran kita semua. Oke. Yang saya hormati Bapak Pastor Paroki Santa Maria Ratu Damai Mingar, Romo Yermin, Ketua DPP bersama jajarannya, Ketua Stasi Santa Maria Ratu Semesta Alam dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili bersama jajarannya. Yang saya hormati biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya kasihi kedua suster dari Manggarai, tarekat sekongregasi saya, dan semua umat stasi Lowo Blolong. Singkatnya hadirin semua yang saya kasihi, selamat malam. Panggilan hidup menjadi seorang biarawati adalah hadiah berharga yang diberikan Tuhan kepada saya dengan cuma-cuma. Tentu saya merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena dari kami berlima yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, hanya 2 orang yang dipilih Tuhan, yakni saya dan teman saya yang dari Manggarai. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati adalah mimpi saya sejak kecil. Ketika mendapat kunjungan dari seorang suster Seye di kampung ini, bertepatnya di rumah Kakanes Jawang yang sekarang didiami oleh Bapak Krisanto Jawang dan suster Seye waktu itu suster Yuli. Saya dan teman-teman saya berebutan untuk melihat suster. Ada Melisura, ada Novi Jawang, ada Marlene Penny yang sudah meninggal, ada Dora yang ada di kampung lain, dan teman ada Om Edi mereka. Jadi kami semua waktu itu berebutan untuk melihat suster. Jadi anak-anak usia waktu itu ketika melihat suster itu berebutan karena suster itu selalu banyak makanan, khususnya permen. Jadi ketika ada suster masuk kampung, jelas anak-anak yang pertama. Jadi itu yang saya alami. Nah, pada saat yang sama dalam hati saya merasa begitu bahagia dan berkata, saya ingin menjadi seperti ini suatu hari nanti. Namun dengan berjalannya waktu, cita-cita saya pun hilang hingga saya menyelesaikan sekolah di bangku SMA. Cita-cita saya hilang, tetapi Tuhan tidak pernah hilang. Hingga suatu saat ia hadir kembali dalam diri seorang suster dari biara ini, Suster Yosefina Beraf, anak dari Bapak Ngasu Beraf, yang berkunjung di kampung ini. Melihat kebahagiaan suster dengan orang-orang yang ia jumpai, membuat saya tidak segan-segan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Tahun 2011 saya memulai ziarah hidup di biara yang saya cintai. Karena kasih dan kesetiaan Tuhan, saya mengikrarkan kalau pertama saya di Filipina
pada tahun 2016. Dan karena kasih dan kesetiaan Tuhan pula, saya mengikrarkan kaul kekal saya di Manggarai 26 April 2025. Menjadi seorang biarawati membutuhkan keterbukaan akan rahmat Allah, keseriusan dalam siara hidup, ketabahan dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan panggilan saya ada begitu banyak tantangan, baik yang datang dari dalam diri saya maupun dari tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Kadang saya jatuh tak berdaya, kadang kala dalam pergulatan itu. Ketika masih berada dalam masa pembinaan, setiap bulan saya meminta untuk pulang dan tidak melanjut panggilan saya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Manggarai. Mengapa saya memilih untuk pulang? Karena dari kami berlima, saya sendiri dari Lembata. Dan jelas ketika berada di antara orang-orang yang tidak mengerti bahasa, tentu selalu berpikir yang negatif. Jadi ketika mereka berbicara, saya mulai memikirkan yang negatif. Jadi di situ muncul faktor pertama mengapa saya meminta untuk pulang. Yang kedua, saya sebagai satu-satunya seorang anak perempuan, saya ingin pulang karena ingin berkeluarga supaya bisa menjaga kedua orang tua saya dan merawat mereka ketika mereka sudah tua. Itu nomor halaman kedua, Romo. Nah, alasan pertama tadi bahasa Manggarai. Namun ketika saya dengan bantuan pembina saya yang selalu mendorong dan juga dengan bantuan teman-teman seangkatan, saya mencoba untuk bertahan dan dengan rahmat Tuhan saya bertahan dan pada akhirnya saya bisa berbahasa Manggarai juga. Jadi terima kasih kepada rahmat Tuhan. Yang kedua alasan untuk berkeluarga ini karena selama saya berada di Manggarai selalu mengirim surat untuk kedua orang tua saya untuk pulang. Dan bapak saya dan mama saya itu pada waktu itu belum ada HP, Romo, jadi mereka harus menulis surat dengan berlembar-lembar untuk menguatkan saya, untuk meyakinkan bahwa mereka selalu ada dalam saya melalui doa-doa mereka. Jadi saya mau terlepas dari pesan-pesan mereka, saya juga merefleksikan bahwa ketika saya pulang dan berkeluarga, jelas saya juga tidak mungkin selalu tinggal dengan orang tua saya kandung, pasti dengan orang tua suami. Jadi itu sama halnya saya bertahan dan mencintai panggilan saya. Jadi itu alasan yang mendasar. Semua yang saya katakan itu selalu ada kekuatan yang mendorong saya untuk bangkit kembali, meneruskan perjalanan ini, yakni kasih dan kesetiaan Tuhan, melalui doa-doa juga nasihat-nasihat dari keluarga saya sendiri dan juga semua orang yang dengan caranya sendiri telah mendoakan dan mendukung panggilan hidup saya. Selama 1 tahun saya istirahat di kampung, saya tamat 2010, tahun 2010 saya istirahat 1 tahun. 1 tahun itu saya sungguh mempersembahkan diri saya untuk desa ini. Jadi saya itu kegiatan desa saya ada, meskipun hanya tunjuk muka pasti saya ada. Kegiatan gereja saya ada juga.
Jadi segala macam kegiatan saya ada. Ketika saya meninggalkan tempat ini, pada saat itu sedang diadakan pembangunan gereja ini. Jadi saya pergi juga dengan diam-diam, ambil pakaian dan pergi ke Manggarai tanpa sepengetahuan siapapun di tempat ini kecuali orang tua dan keluarga dekat saya. Oleh karena itu, pantaslah kemuliaan dan pujian syukur ini saya unjukkan kepada Tuhan yang telah memanggil saya dan senantiasa memelihara panggilan saya dalam moto, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Yesus telah mencintai saya dengan sempurna, dan hal inilah yang membuat saya merasa bangga dan bersyukur. Kesempurnaan kasih Yesus merupakan kebahagiaan terdalam yang tak dapat diberikan oleh siapapun selain Dia. Maka hari ini merupakan momen yang penting bagi saya untuk mensyukuri perjumpaan Yesus dengan saya dan merefleksikan sekali lagi dan setiap hari pertanyaan Yesus untuk Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu perjalanan panggilan saya masih sangat panjang, tetapi peristiwa hari ini, pengorbanan waktu dan tenaga, serta kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat kenalan untuk menyukseskan perayaan syukur saya merupakan motivasi untuk tetap mencintai panggilan saya apapun terjadi. Sebab hanya Dialah yang mencintai saya dengan sempurna, yaitu Yesus. Akhirnya mohon doanya untuk tugas dan panggilan misi saya selanjutnya. Karena pada tanggal 9 Mei saya akan berangkat ke Filipina. Karena itu terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya mari kita dengarkan suara dari Bapak Pastor Paroki sekaligus memberikan peneguhan panggilan kepada kita semua, teristimewa kepada Sang Jubilaris. Susteriku yang saya kasih, Profesiat ya. Terima kasih untuk para suster yang telah mendampingi berkorban dari Manggarai untuk hadir di tanah ini di Desa Lolong, Stasi Lowo Plolo. Terima kasih untuk para suster yang telah merasa satu dengan Suster Riko datang untuk mendoakan beliau. Pater Marcel, Bapak Yos, Ketua DPP dengan seluruh jajaran, panitia, para ketua dewan stasi, para kepala desa, DPD, segenap umat yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan dukungan kepada saudari kita, Suster Maria Margarita Prada. Tadi dikatakan memberikan peneguhan. Kalau diminta memberikan peneguhan, jangan sampai saya memberikan ini membuat Suster Riko jadi goyah dalam panggilannya. Dulu ketika saya masih di ATDI di Paroki Kalikasa, saya diminta pendapat oleh seorang gadis yang ingin masuk biara. Dia bilang, Romo, saya ingin masuk biara. Lalu saya bilang, kamu berapa orang dalam keluarga? Dia bilang, anak-anak kami ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Lalu saya bilang, kira-kira maksud apa engkau mau masuk biara? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Yang
saya rasakan itu, saya punya keinginan menjadi seorang suster atau biarawati. Saya sampaikan kepada dia, pergi dan cari satu suami, sampaikan kepada dia, beranak cucu dan memenuhi kampung ini, supaya ketika engkau memiliki anak 10 orang, 2 atau 3 orang bisa masuk menjadi biarawan atau biarawati. Itu. Tetapi setelah dia pamit, saya panggil dia. Saya mendukung engkau tetap berada pada keinginanmu. Sekarang dia ada di tanah misi dan selalu mengucapkan terima kasih karena saya membuat dia goyah untuk memilih jalan ini. Terkadang kita berharap semua orang mendoakan kita agar kita menjadi kuat, tetapi kita mengabaikan orang yang tidak mendukung kita, karena kita tahu bahwa ketidakdukungan terhadap jalan hidup kita membuat kita putus asa. Saya tidak sepakat. Semakin orang tidak percaya dan tidak memberikan dukungan terhadap kita, kaki kita menjadi kuat dan ingin menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap diri kita sungguh tidak memiliki alasan apapun. Jadi, Suster Riko, jangan terlalu mengharapkan dukungan semua pihak untuk engkau. Tetapi bukalah dirimu dan dengarlah suara-suara yang tidak memberikan dukungan dan tidak percaya bahwa engkau bisa bertahan. Hal itulah yang membuat langkahmu lebih tegak untuk menunjukkan bahwa engkau bisa bertahan. Dulu saya sebelum masuk seminari diminta untuk buat surat lamaran. Tetapi saya takut dengan bapak saya yang sangat keras. Karena dalam surat lamaran itu harus mengetahui atau menyetujui orang tua. Dan saya berada dalam kamar selama seminggu untuk meniru tanda tangan bapak saya. Dan saya berharap surat balasan entah terima atau tidak diketahui lebih dahulu oleh bapak saya. Tetapi harapan itu tidak terjadi. Ketika surat balasan menerima saya menjadi calon siswa seminari San Domingo Hokeng di tahun 1982, saya berada di Sandosi sedang ada pertandingan bola kaki. Sehingga surat itu dibuka oleh bapak saya. Ini anak satu ini ada surat dari seminar Hokeng, ini ada urusan apa? Lalu saya pulang capek-capek main bola, saya tidak ada ini, suruh mama cerang air untuk saya mandi. Lalu bapak, hei setan kesini. Ini ada surat dari seminari ini bilang engkau sudah diterima menjadi calon siswa seminari San Domingo Hokeng dan harus tes di Lebo-Leba. Engkau buat lamaran kapan? Saya bilang mungkin 3 minggu lalu. Jadi surat itu tanda tangan saya, bapak saya dengan di bawahnya mengetahui pastor paroki Pater Yesing SWD waktu itu di paroki Witiama. Lalu bapak saya omong gini, engkau manusia model kau ini, tukang pukul begini, semua orang yang menangis di kampung itu hanya engkau saja yang buat. Saya bilang, sabar dulu, saya tes dulu. Kami 12 orang tes di Lebo-Leba. Waktu itu jembatan Lebo-Leba masih pakai tekera itu. Datang itu saya bilang, ini kita turun bagaimana nih? Saya turun itu kaki saya terjepit di antara dua belah
ini. Masih ada bekas luka juga. Lalu kami tes, kami 12 orang. Bapak saya kalau marah bagimu bisa tidak lulus ini. Dari 12 orang yang lolos dari paroki kami itu 9 orang. Yang memutuskan untuk jalan kami 7 orang. Lalu bertahan di seminari Hokeng. Di seminari Hokeng saya membayangkan bahwa ada situasi yang membuat kita merasa bahagia dan lain sebagainya. 1-2 hari pertama kita aja dengar ayam hutan itu berkokok di kebun kopi. Pinggir kiri kanan itu lama torogong itu besar-besar semua. Dan tiada hari kami menggunakan jaket untuk masuk sekolah karena begitu dingin waktu itu. Saya juga minta pulang seperti Suster Riko. Teman-teman kami kalau ada kendaraan lewat mereka selalu bolos ke Larantuka. Tapi memang sayanya waktu itu hanya 1 kali kendaraan saja. Jadi kami bertahan karena memang kendaraan tidak ada. Dalam situasi seperti itu saya juga memang dasarnya manusia agak preman. Jadi orang Larantuka itu biasa memandang kami dari Solor, Adonara, Lembata itu orang kampung. Dan ketika kami sedang kerja, pulang pergi ambil air dan juga pasir dan lain sebagainya untuk buat taman dan lain sebagainya, dia selalu menyinggung, oh mereka itu orang Lembata, Adonara, muka kampung. Saya bilang ini kalau dia omong 1 kali lagi, kaki saya ini pasti melingkar di lehernya. Manusia itu namanya Umpin Fernandes, tinggi besar. Saya sementara dari sana, di gardu bagian belakang itu, saya semua orang Adonara, Lembata, kampungan. Saya buang sapu air di depung kepala, saya lompat itu melingkar di lehernya. Lalu perfect namanya mantan pastor Solomon panggil kami. Saya bilang ini tetap keluar sudah. Semester terakhir diumumkan 12 orang yang keluar, tetapi tidak termasuk saya. Saya masih ada. Itulah dari tidak kepercayaan orang tua saya sendiri, justru semakin membuat saya kuat dan mau menunjukkan bahwa apa yang diragukan oleh orang tua berubah menjadi suatu kepastian dalam perjuangan saya secara tekun untuk mengikuti seluruh proses pembinaan itu. Pada saat itu saya menyadari bahwa ternyata cinta orang tua itu tidak ada batasnya. Tetapi cinta Tuhan terhadap saya sempurna, tidak ada titiknya. Maka kepada Suster Riko, cinta Bapak Dami dengan Mama Tina tidak ada batasnya untuk engkau. Tetapi engkau mesti yakin cinta Yesus sempurna tanpa titik. Maka jangan sekali-kali menjawabi cinta Tuhan itu dengan menghadirkan tanda titik dalam siara hidupmu. Karena tanda titik mengakhiri langkahmu dalam siara panggilan. Tetapi katakanlah dan berikan keyakinan kepada mereka yang meragukan jalanmu. Karena mereka itu memberikan keyakinan lebih supaya engkau menjadi kuat, tegak berdiri tanpa titik untuk selalu melanjutkan menanggapi cinta Tuhan Yesus sebagai hidupmu. Mengucapkan kau kekal tidak membuat Anda lebih murni, lebih suci dan lebih miskin, tidak. Tetapi mengucapkan kau menjadi momentum untuk menunjukkan kemurnian cinta Tuhan Yesus,
kemiskinan yang dihadirkan oleh Yesus bagi dirimu, dan ketaatan yang engkau pegang teguh dari Yesus untuk jalan hidup selanjutnya. Mengucapkan kau kekal tidak membuat hidupmu tanpa noda, tetapi mengucapkan kau kekal, engkau berharap agar noda yang ada dalam dirimu tidak menjadi penghalang yang membuatmu titik mencintai orang yang salah dalam hidupmu. Saya sebagai pastor paroki di sini di tempat ini mengucapkan profesiat berbangga oleh karena keberanianmu hidup di zaman ini dengan berbagai macam tawaran menarik. Tetapi saya yakin tawaran yang menarik terkalahkan oleh Dia yang lebih dahulu mencintai engkau. Susteriko, engkau punya umur itu beda dengan saya, itu mau 30 tahun. Saya ini jadi imam menginjak usia imamat 28. Mungkin saya jadi imam, engkau baru dilahirkan. Tetapi pengalaman spiritual yang engkau alami membuat saya menjadi kuat. Karena pengalaman spiritualitas di zaman ini sangat susah ditemukan dalam diri setiap orang. Tapi engkau yang berasal dari kampung ini memang awalnya menjadi orang kampung, dan engkau tetap mempertahankan dirimu sebagai orang kampung kapan dan dimanapun engkau berada. Karena dari kampung inilah Tuhan menyatakan cinta tanpa titik, dan engkau merasakan cinta Bapa Mamamu tanpa batas. Ingat itu kapan dan di mana saja engkau berada. Dan saya cuma pesan satu. Ingat dalam doa-doamu, hadirkan wajah Bapa dan Mamamu, saudara dan saudaramu yang sudah merelakan engkau melangkahkan kaki keluar dari rumahmu di atas bukit itu, agar mereka pun bangga melihat engkau berjalan keluar dari rumahmu untuk masuk dalam sebuah komunitas baru untuk engkau. Kalau engkau menghadirkan selalu doa-doamu dengan wajah-wajah mereka yang pernah mencintai engkau, engkau tidak pernah lepas mencintai Tuhan yang telah menyapa dan memanggilmu. Susteriko, kita adalah manusia lemah dan berdosa. Tetapi kelemahan dan kedosaan kita sudah dipergunakan oleh Tuhan menjadi sumber kekuatan yang memampukan kita untuk tidak berhenti mencintai Dia. Kata Amsal, Tuhan mengatakan kepada dunia dan kepada para pengikutnya, aku tidak berhenti mencintaimu. Kalau engkau pernah di Filipina, apa bahasa Inggrisnya? I cannot stop loving you. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun peneguhan dari Bapak Pastor Paroki tadi dikatakan memberikan hati suster menjadi goyah, tetapi saya yakin dengan kegoyahan hati ini yang diberikan oleh Bapak Pastor memberikan motivasi yang kuat kepada suster. Kuat. Seperti saya ingat moto dari
Frater Marcel punya, kuat-kuat itu lemah ya, Frater. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kita jeda sementara, tetapi setelah saya cek di belakang ternyata semuanya sudah disiapkan untuk kita bisa nikmati bersama dalam perjamuan malam kita ini. Jadi semuanya sudah disiapkan. Waktu selanjutnya pasti kita akan menikmati jamuan hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga, panitia, terutama oleh sang jubilaris. Meja yang disiapkan ada dua, satu di sebelah atas, satu di sebelah bawah. Nanti kita akan menuju ke meja santap sesuai dengan selera kita masing-masing. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Bapa yang Maha Kasih. Karena oleh kasih dan kemurahan Engkau boleh mengumpulkan kami semua dari tengah-tengah kesibukan kami sebagai satu umat yang beriman dan percaya kepadamu. Dengan iman yang sama kami telah mengucapkan syukur bersama melalui perayaan Ekaristi untuk anak kekasih kami, Riko, Suster Riko yang boleh mengucapkan kaul kekalnya, boleh menyerahkan dirinya dengan setia untuk seumur hidupnya. Maka dalam kebersamaan kami mempersembahkan doa-doa kami untuknya dalam perjalanan panggilan di hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dia, membimbing menuntun langkah-langkah hidupnya, supaya tetap setia pada jalan yang suci ini. Kami juga berdoa untuk orang tua yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, dan juga nasihat-nasihat untuk proses panggilan hidupnya, sehingga ia boleh dengan mantap melangkah jalan ini. Juga kami berdoa untuk semua mereka yang ikut ambil bagian dalam perjalanan panggilannya, teristimewa rekan-rekan susternya, baik dalam komunitas maupun dalam tarekat. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir di sini, teristimewa para orang tua, agar tetap memelihara kesetiaan dalam panggilan hidup berkeluarga, dan dengan tekun setia pula mendidik dan membesarkan anak-anaknya sehingga dapat menuju ke jalan yang baik, sehingga membahagiakan banyak orang dalam perjuangan hidup mereka. Akhirnya sebagai tanda sukacita atas kebersamaan kami ini, Tuhan juga telah menyediakan makanan bagi kami melalui tangan-tangan kasih saudara-saudari kami. Semoga berkat-Mu turun atas makanan ini, juga berkat bagi saudara-saudara kami yang telah menyiapkannya. Semoga dengan menikmati makanan dan minuman ini membuat kami semakin setia dan selalu menaruh harapan padamu, satu-satunya sumber kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi, Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Selanjutnya kita akan dihibur dengan lagu-lagu yang sendu, meriah oleh Bung Operator. Kami persilakan. Selamat makan untuk kita semua. Sementara dalam cara makan,
Yang bawakan acara selingan oleh anak-anak sekolah bisa menyiapkan diri di bagian belakang di sakristi. Masuknya ikut di sini. Acara selingan dari anak-anak sekolah di sebelah atas. Oke, siapkan diri di sini.
akan dihibur dengan beberapa acara seniman yang dibawakan oleh anak-anak SD yang sedang menuju ke meja santap. Kita melaksanakannya sementara yang sedang menikmati hidangan. Sekali lagi saya mohon maaf, kita akan dihibur dengan acara seniman. Oleh karena itu, acara seringan pertama adalah mereka semua ini adalah anak-anak sekami. Anak-anak sudah siap? Kalau ada lompat-lompat lebih turun di bawah dulu ya. Baik, sambil menikmati santapan, mari kita ikuti bersama acara tarian ini. Nanti buka di YouTube Paroki Minang ya. YouTube Paroki Minang.